Milli Vanilli. Mungkin kalian pernah mendengar atau tidak asing dengan nama ini. Duo yang sempat mewarnai belantika permusikan dunia ini menjadi salah satu grup paling fenomenal dalam kurun waktu 1988 hingga 1990. Rob Pilatus dan Fab Morvan adalah dua sosok yang menjadi sorotan sebagai musisi pendatang baru yang berhasil menjual album sebanyak 7 juta kopi di Amerika Serikat, 14 juta kopi secara internasional, dan berhasil menjual single sebanyak 33 juta kopi dalam kurun waktu 2 tahun. Penampilan mereka yang nyentrik, energik, dan sangat menghibur membuat banyak orang menyukai penampilan duo hip-hop R&B ini. Fab Morvan yang berasal dari Paris, Perancis, memutuskan untuk pergi ke Jerman pada tahun 1987. Kepergian itu membawanya bertemu dengan seorang pemuda Jerman asal Bavaria, Rob Pilatus. Rob dan Fab bertemu pada sebuah klub malam, tepatnya di Munich, Jerman. Ketertarikan mereka terhadap breakdance, musik, dan pengalaman tumbuh sebagai masyarakat kulit hitam di wilayah orang-orang kulit putih sebagai mayoritas, membuat dua orang ini dengan mudah terhubung dan memiliki chemistry yang baik. Mereka mulai berteman, dan akhirnya memutuskan untuk bersama mengisi beberapa pertunjukan sebagai breakdancer di Munich, Jerman. Salah satunya di sebuah klub malam yang bernama P1. P1 merupakan sebuah klub kecil di Jerman yang menjadi tempat nongkrongnya artis-artis besar saat itu. Bone, Whitney Houston, dan Charlie Wilson adalah segelintir artis yang pernah tampil di sana. Hal inilah yang akhirnya membuat mereka memiliki koneksi dengan orang-orang yang berkecimpung dalam industri musik. Rob dan Fab mulai memiliki beberapa demo lagu dengan keuangan yang terbatas. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan seorang produser musik asal Jerman yang menjadi mastermind dalam kisah ini. Ialah Frank Farian, yang kala itu tengah memiliki sebuah proyek demo lagu dan menawari dua orang pemuda yang kesulitan finansial ini untuk mendengarkan proyek yang sedang ia garap. Pada saat itu, belum terdapat vokal pada demo tersebut dan masih berupa instrumental. Demo musik ini merupakan instrumen dari lagu Girl You Know It's True yang kemudian menjadi lagu paling populer milik Milli Vanilli. Frank kemudian menawari kontrak kepada Rob dan Fab untuk masuk ke dalam dapur rekaman dan tentu menjanjikan kekayaan pada mereka. Rob dan Fab yang saat itu sangat membutuhkan uang langsung menyetujui penandatanganan kontrak pada 1 Januari 1988 untuk melakukan proses rekaman single Girl You Know It's True. Dalam proses perekaman yang dilakukan di studio milik Frank Farian di Frankfurt, Jerman, sang produser beranggapan bahwa suara mereka tidak cukup baik untuk mengisi lagu tersebut. Akhirnya, Frank Farian yang awalnya menjanjikan mereka untuk melakukan proses rekaman, meminta Rob dan Fab untuk melakukan lip sync terlebih dahulu. Jadwal publish yang kian dekat dan serangkaian tour menjadi alasan untuk meyakinkan Rob dan Fab melakukan lip sync, sembari menunggu waktu untuk melakukan rekaman dengan suara mereka sendiri. Pada awalnya, Rob dan Fab jelas menentang ide ini, namun sayangnya pada proses penandatanganan kontrak yang sebelumnya sudah mereka tandatangani, mereka yang kala itu tidak memiliki pengalaman dalam bisnis industri musik melewatkan bagian penting dari kontrak tersebut, di mana mereka tidak membaca isi kontrak secara keseluruhan yang mengharuskan mereka terlibat di dalam 3 pembuatan album dan bukan hanya sebuah single. Pada akhirnya, mereka menyetujui lip sync tersebut. Strategi lip sync dalam konteks ini sebetulnya sudah dilakukan oleh Frank Farian bersama Boney M pada tahun 1976. Namun, Rob dan Fab saat itu belum mengetahui bahwa Frank Farian adalah sosok yang berada di balik kontroversi Boney M. Pasca single Girl You Know It's True dirilis, ternyata mendapat respon positif. Lagu tersebut meledak di Jerman dan memuncaki tangga lagu di beberapa negara Eropa, hingga sampai di Amerika Serikat. Suksesnya single ini dilanjutkan pada penggarapan album All or Nothing yang dijual di pasar Eropa pada November 1988. 4 bulan berselang, tepatnya pada Maret 1989, album All or Nothing resmi dipasarkan di Amerika Serikat dengan judul album Girl You Know It's True.
Disinilah mereka meraih sukses besar dengan 3 single dalam album tersebut, yaitu Blame It On The Rain, Girl I'm Gonna Miss You, dan Baby Don't Forget My Number, yang berhasil masuk peringkat 5 besar Billboard Hits 100, 3 kali hits nomor 1, dan dianugerahi 6 platinum untuk lagu Girl You Know It's True. Album tersebut juga berhasil menduduki peringkat 10 teratas tanggal lagu Billboard Hits di berbagai negara dalam waktu berminggu-minggu hingga total mencapai 78 minggu. Hidup Rob dan Fab berubah sedemikian cepat. Mereka menjadi superstar yang hidup dengan kemewahan, dikelilingi wanita, dan tentunya pundi-pundi uang, selayaknya bintang-bintang besar lainnya. Mereka bisa menghasilkan uang 60.000 US dollar dalam setiap bulannya, bahkan melakukan konser di 107 kota dalam kurun waktu 8 bulan. Semakin tinggi popularitas yang diraih oleh Milli Vanilli, semakin banyak pula sorotan yang datang terhadap mereka. Dalam beberapa interview yang mereka lakukan, beberapa media mulai merasa ada yang aneh, karena kemampuan bahasa Inggris mereka dianggap tidak sama sebagaimana mereka bernyanyi pada lagu-lagu mereka. Pada Juli 1989, mereka tampil di rangkaian tur MTV, dan saat itu terjadi kesalahan teknis pada lip sync mereka. Di bagian lirik Girl You Know It's True berulang berkali-kali, bahkan Rob Pilatus sampai harus dibujuk oleh host MTV saat itu untuk kembali ke panggung. I wanted to die. It stopped. Girl, you know it's girl, you know it's girl. 80,000 people. Girl, you know it's girl. You know, I couldn't repeat it 15 times. Akibat dari hal ini, mulai banyak media yang menulis berita tentang lip sync Milli Vanilli. Mereka juga mengkaitkan peristiwa itu dengan wawancara Rob bersama Time Magazine, di mana Rob mengklaim bahwa kreativitas mereka melebihi Bob Dylan, Paul McCartney, dan Mick Jagger. Akhirnya, kapabilitas mereka mulai dipertanyakan. Namun meski begitu, fans mereka menganggap kesalahan lip sync Milli Vanilli adalah hal yang biasa. Dan pada tahun 2017, Fab Morvan mengklarifikasi pernyataan kontroversi Rob Pilatus bahwa saat itu, pemahaman bahasa Inggris Rob belum sepenuhnya baik, dan justru sebaliknya, Rob sangat mengidolakan Bob Dylan. Pada Desember 1989, Charles Shaw, yang merupakan salah satu dari 3 vokalis asli Milli Vanilli, membuat pernyataan bahwa ia adalah salah satu penyanyi yang menyanyikan lagu milik Milli Vanilli, dan menyatakan bahwa Rob dan Fab telah menipu semua orang. Namun tak lama setelah itu, Charles segera menarik pernyataannya. Dan diketahui, ternyata Frank Farian telah membayar Charles Shaw sebesar 150.000 US dollar untuk menarik kembali pernyataannya saat itu. Meski sempat menjadi sorotan karena peristiwa tersebut, popularitas dari Milli Vanilli semakin melambung dan sempurna setelah mereka resmi menggandeng Grammy Award untuk kategori Best New Artist pada Februari 1990. Saat itu, sorotan terhadap mereka berdua semakin banyak berdatangan. Setelah berhasil meraih Grammy Award, mereka coba untuk kembali menjalankan proyek-proyek mereka. Rob dan Fab bersikukuh agar dilibatkan dalam proses rekaman. Tetapi, hal ini justru tidak digubris oleh sang produser, Frank Farian. Sebagai bentuk perlawanan, Rob dan Fab sengaja melakukan mogok kerja, dan akhirnya membuat si manajer Frank Farian berang, sampai terkuaklah sebuah skandal yang selama ini mereka sembunyikan. Pada November 1990, Frank Farian memberikan pernyataan mengejutkan setelah mengakui bahwa Rob dan Fab bukanlah penyanyi asli dari semua lagu yang ada di album Milli Vanilli. Dan tak lama setelah itu, Rob dan Fab juga membuat konferensi pers di hadapan lebih dari 100 wartawan. Rob dan Fab mengakui semua yang dikatakan oleh Frank Farian benar adanya dan menjelaskan situasi yang terjadi. 4 hari setelah konferensi pers tersebut, mereka mengembalikan Grammy Award yang telah mereka dapatkan. Disinilah titik hancur dari Milli Vanilli dimulai. Mereka dihujat banyak orang, bahkan fans mereka sendiri, yang meminta pengembalian uang dari album yang sudah mereka beli, hingga terjadi penghancuran merchandise Milli Vanilli, yang sontak membuat Rob dan Fab merasa depresi
dan terlibat dengan obat-obatan terlarang. Bahkan Rob beberapa kali mencoba untuk melakukan bunuh diri. Masalah tak berhenti di situ. Pada Desember 1990, David Clayton Thomas menggugat Milli Vanilli terkait pelanggaran hak cipta. Ia mengklaim bahwa lagu All or Nothing menggunakan melodi dari komposisi Spinning Wheel milik bandnya yang dirilis pada 1968. Di sisi lain, Frank Farian justru memperkenalkan publik dengan Milli Vanilli yang baru bersama penyanyi aslinya, yaitu Charles Shaw, John Davis, dan Brad Howell. Tapi Milli Vanilli dengan real singernya justru tidak laku di pasaran, karena Milli Vanilli sudah sangat lekat dengan Rob dan Fab. Pasca peristiwa tersebut, mereka akhirnya kesulitan untuk survive di industri musik, dan baru pada tahun 1993 mereka kembali dan mengeluarkan album yang berjudul Rob and Fab, tentunya dengan suara mereka yang asli. Bahkan, mereka sempat tampil live pada acara The Arsenio Hall Show. Di momen ini juga, mereka mengungkapkan penyesalannya serta menegaskan bahwa mereka tidak pernah menyalahkan siapapun, melainkan diri mereka sendiri yang begitu naif di masa muda. Namun, karena minimnya dana dari pihak label untuk melakukan promosi, album ini gagal dan hanya terjual 2-3 ribu kopi. Gagalnya album tersebut juga menjadi penanda berpisahnya Rob dan Fab. Pada tahun 1996, Rob dijatuhi hukuman 3 bulan penjara dan 6 bulan rehabilitasi narkoba di California. Tetapi, pada akhirnya Rob tidak dijatuhi hukuman penjara berkat andil besar dari Frank Farian. Karena itu, hubungan Rob bersama Frank mulai membaik. Mereka merencanakan untuk melakukan pembuatan album. Keterlibatan Rob dan Frank sebetulnya ditentang oleh Fab Morvan yang merasa mantan produsernya hanya akan memanfaatkan Rob untuk meraih pundi-pundi uang seperti di masa lalu. Namun, pada 1998, Rob Pilatus dinyatakan meninggal dunia dikarenakan overdosis. Memang, setelah skandal lip sync Milli Vanilli terungkap, Rob diketahui mengalami depresi berat dan terus terlibat dengan obat-obatan terlarang. Bisa dibilang, depresi yang dialami Rob bukan hanya datang dari skandalnya bersama Milli Vanilli, tapi juga latar belakang masa kecilnya. Rob Pilatus besar sebagai anak yang diadopsi sebuah keluarga di Munich, Jerman. Meski diadopsi, Rob tidak pernah dianggap oleh saudara dan teman-temannya, karena Rob merupakan seorang kulit hitam. Kematian Rob pada akhirnya banyak disesali semua pihak. Sementara Fab, meski harus berjibaku dengan susah payah, akhirnya ia berhasil bangkit dan mulai diterima publik lagi sebagai musisi. Peristiwa ini memiliki dua perspektif. Ada yang beranggapan bahwa baik Frank maupun Rob dan Fab sama-sama bersalah. Hal tersebut didasari penuturan Frank Farian yang mengungkapkan salah satu alasan kenapa ia tidak memberikan kesempatan pada Rob dan Fab untuk melakukan rekaman bukan hanya perihal suara, tapi juga kebiasaan mereka yang lebih sering pergi ke klub ketimbang berusaha membuat lagu. Lalu, ada juga yang beranggapan bahwa Frank Farian lah yang salah karena telah menjadi dalang dari peristiwa ini dengan memanfaatkan Rob dan Fab untuk merawat pundi-pundi uang tanpa memberikan kesempatan terhadap mereka untuk berkarya. Bahkan, pada tahun-tahun setelahnya, ternyata lagu Girl You Know It's True, baik dari lirik, judul, dan nada, diketahui bukanlah lagu original garapan Frank Farian, melainkan lagu milik Numerx, sebuah grup musik yang berasal dari Baltimore, Amerika Serikat. Kisah Milli Vanilli banyak diingat sebagai aib bagi industri musik, khususnya di Amerika. Faktor pendorong terbesarnya mungkin karena lip sync yang dilakukan oleh Rob dan Fab bukan melipsingkan suara mereka, namun suara orang lain, sehingga dianggap sebagai kebohongan terbesar bagi publik khususnya dalam industri musik.